yaitu Tuhannya Yesus yang ada di surga sana. Kalau ngomong si Yesus pada saat ini, artinya dia menunjukkan kepada Bapaknya. Artinya Yesus masih di dunia. Ngomong itu kepada Bapa yang ada di surga. Dia masih di dunia. Pada hari terakhir, ginting kau, dengar baik-baik, pada hari terakhir, ya, kau berseru-seru, Tuhan, Tuhan Yesus, masukkan aku ke surga. Masukkan aku ke surga. Aku sudah buat free willku, kebebasanku. Kau telah membebaskan aku. Jerenjir guling-guling kau sama Yesus. Bukankah kami bernubuat dengan namamu Tuhan Yesus, mengusir namamu Tuhan Yesus, mengadakan banyak mukjizat Yesus dengan namamu. Apa kata Yesus? Aku akan berseru-seru terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, Ginca. Enyalah kau daripadaku, karena sekalian pembuat kejahatan kau. Sadar, Ginca. Kau harus sadar. Pikirkan otakmu itu baik-baik. Aku dan Bapak adalah satu. Satu dalam apa? Apa satu dalam jasmani dan rohani saja? Semua murid-muridnya aku dan Bapak juga satu. Satu dalam pekerjaan. Bekerja untuk apa? Mengabdikan diri kepada Tuhan Allah sendiri, Bapa sendiri. Maka hari sekarang ini kau suruh juga tobat. Sebelum nanti Yesus juga datang kedua kalinya, akan berbicara itu kepada kamu, bukan kepada kami. Ingat baik-baik, karena Yesus juga punya Bapa. Sama seperti Nabi Isa, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya penghakiman itu jelas bagi kita masing-masing. Jadi gak perlu kamu ngoceh-ngoceh ngomong Injili saya, mau masuk neraka, masuk surga. Pertanyaan sekarang, kalau kamu berzina malam ini, udah, apakah kamu masuk surga? Dikasih Yesus bagi kamu. Jawab. Lanjut. Oke, panjang kali pun, oke, ikut tanggapin ya. Jadi gini, ini menarik ini ya, jadi perhatiin ya, Mas Rong. Sampai sekarang kau belum jawab juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kebetulan alarmmu sampai di situ pula. Sabarlah dulu, sabar dulu. Sabar dulu, jadi gini, kau masih belum nangkap. Bang Juma ada, guru saya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian berapa orang pun nggak apa-apa sama aku, asal satu-satu, nggak apa-apa. Ya jadi gini, ya. Kau masih belum jawab sih sebenarnya. Jadi poin yang ku maksudkan kau belum dapat. Ya kan udah ku bilang, sejak kalian lahir, ya kalian udah terikat kalian kawan, nggak merdeka kalian. Kalian udah berpacu dengan argo pahala kebaikan, argo amal baik. Ya, gimana caranya amal baikmu itu mendahului amal burukmu? Nah itu dia kawan. Kau bukan dewa, kau bukan Allah. Artinya, amal buruk tetap ada mendampingimu. Tinggal kau melihat seberapa banyak yang sudah kulakukan kebaikan. Kan begitu kawan. Jadi kalau kau bilang tobat, sebenarnya, kalau hitung-hitungannya, kalian harus lebih banyak bertobat kawan. Kan begitu. Pada saat kau intip-intip, amal burukku kayaknya mendahului nih dari amal baikku. Aku tobat lagi, aku syahadat lagi. Aku muliakan yang di atas supaya aku dapat lebih nilai itu. Kan begitu. Jadi kalau aku bilang begini, simpel aja. Kalau aku bilang kalian nggak merdeka saat ini, sampai nanti ajal kalian menjemput. Di situ kalian baru merdeka kawan. Pada saat ajal menjemput. Ya, artinya merdeka, terlepaslah rohmu dengan jiwa dan ragamu. Pada saat nanti di akhirat, sabar. Pada saat nanti di akhirat, terima kasih Bang Ginca. Silakan Bang Juma, udah resen dari tadi. 86 Bang Ginca, silakan. Bang Juma. Ini belum ini. Ya. Belum sebenarnya, masih ada dikit lagi nih sebenarnya. Nggak usah panjang-panjang. Oh ya udah silakan. Ya nanti bisa TikTok sama Bang Juma. Ya jadi gini. Saya pahami apa maksud saudara. Jadi Anda tertawa karena di dalam agama Anda sudah nggak punya aturan main. Memang dalam Al-Quran itu, dalam pengajaran Al-Quran, kami itu diikat oleh syariat aturan. Ya, barang siapa yang tidak ikut aturan Tuhan, ya sama seperti ketika di kantor, barang siapa yang tidak ikut aturan kantor pasti dipecat, diusir, ditendang dari instansi. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Jadi dunia ini memang penjara bagi kami orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nanti kebalik.
Setelah kehidupan berikutnya adalah jannah bagi kami, surga bagi kami, dan penjara bahkan neraka kekal bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Jadi kalau berbicara mengenai kemerdekaan, secara ruhani, yang merdeka sebenarnya umat Islam. Kenapa? Contoh, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Diatur dalam Al-Quran. Bagaimana cara beribadah di dalam Kristen? Enggak diatur sama sekali. Jadi mereka bingung, mau nyembah Bapa, mau nyembah Yesus, mau nyembah Roh Kudus, atau siapa ini? Bingung mereka. Mereka nggak merdeka dalam hal ibadah. Mereka tidak punya aturan main. Kalau di Islam, jelas bangun tidur sudah ada kaidahnya, ada syariatnya, ada aturan mainnya. Justru itu yang disebut merdeka. Yang tidak merdeka itu adalah mereka yang tidak mengetahui kayak mana cara menyembah Tuhan ini. Bagaimana prosesnya? Apa yang harus saya lakukan? Kaidah-kaidah penyembahannya itu seperti apa? Hari apa saya harus menyembah? Mana aturan mainnya? Kepada siapa di antara tiga pribadi Tuhan ini aku harus sujud? Kalau di Islam jelas segini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah panduan umat Islam sebagai kitab yang di dalamnya mendapatkan petunjuk dan tidak ada keraguan bagi kami umat Islam. Merdeka kami punya aturan. Jadi kami nggak bingung dengan aturan. Lalu kemudian diterangkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah level orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah, mereka yakin akan adanya hari akhirat, apa yang diterangkan oleh Allah kemudian kepada kami yang merdeka ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kami dijanjikan oleh Allah surga, jannah. Kepada orang-orang bertakwa sudah diberikan surga dan kemudian mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau misalnya saudara, asik lagi ya. Kalau saudara mengatakan bahwa oh kami merdeka bro, kami nggak ada lagi aturan main. Tunggu dulu, sabar. Kenapa demikian di Kristen? Ya karena Kristen ini sejatinya adalah orang yang mendustakan, orang yang menghinakan, orang yang menghujat pencipta langit dan bumi. Nah nanti saya akan pertanggungjawabkan itu. Di dalam pengajaran Yesus, pengajaran para nabi, manusia itu diupah berdasarkan atas perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, berarti upahnya surga. Makanya manusia berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Nah sekarang kalau Kristen berbuat baik, apa dasar koridornya? Apa aturan mainnya? Mereka nggak punya buku panduan. Nah itu pernyataan Yesus. Matius 10, bagaimana caranya orang masuk ke dalam surga? Kata Yesus ya, harus melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Matius 19 nomor 17. Apakah sebab engkau berkata kepadaku tentang hal baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Nah, sekarang di Kristen masih ada perintah Tuhannya enggak? Tidak. Kok bisa gitu? Ya, karena perintah Tuhannya sudah dibalbalin oleh Paulus. Udah dihancurkan oleh Paulus. Apa kata Paulus? Dalam Galatia 10, misalnya Galatia 3 misalnya, nomor 13. Ya. Atau Efesus 2 nomor 15. Yesus telah mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Tuhan, hukum Taurat, beserta ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Kristen kemudian itu merdeka, mereka bebas mau lakukan apa saja, jasmaninya merdeka, tapi rohaninya kosong melompong. Jujur, dalam hati mereka itu gersang. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Ya, ajaran daripada Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutub. Hukum Taurat itu adalah dosa. Apa orang yang menyebabkan orang masuk ke dalam dosa. Sehingga orang yang mendudukkan dirinya di dalam hukum Tuhan, mereka adalah orang yang apa? Orang yang merugikan dirinya. Mereka harus dimerdekakan. Dengan cara apa? Mengimani Yesus datang untuk menebus dosa mereka dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Makanya konsep yang didajakan oleh Kristen adalah Khotbah 3 nomor 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Itu yang mereka jadikan acuan. Sementara nih terakhir. Sementara ajaran para nabi menerangkan terkutuklah orang yang tidak mengatakan, yang tidak menepati hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin.
Jadi terkutuk orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Kristen gimana? Apakah mereka melakukan hukum Taurat? Tidak. Berarti mereka adalah umat terkutuk. Demikian sementara. Oke, Ya, terima kasih. Silakan Bang Gincu tanggapi kalau Ya, di Bang oke. Bali nih. Ya, good. Jadi gini ya, banyak perkataan, ya 10 yang diomongkan 11 yang salah. Jadi nggak apa-apa, aku maklumin karena memang nalarnya masih di sana, level sana. Jadi gini, perhatiin ya, kan tadi dari awal aku udah bilang, Yesus jelas berkata, kawan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, kawan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, gitu kau melihat Yesus, Bapa ada di situ, kawan. Itu 3 entitas yang tidak terpisahkan, sinkron. Nggak bisa dipisah-pisah, kawan. Kalau di klien gimana? Tadi Zuma udah jelas bilang, iya kami memang terikat dengan aturan. Ya di mana merdekanya kalau terikat dengan aturan, kawan? Sejak kalian lahir, kalian udah terikat dengan itu. Kalian sudah berpacu dengan argo, kawan. Sekarang kutanya kalian yang masih hidup saat ini, argomu sudah di mana? Posisinya plus atau minus, kawan. Hati-hati. Itu nggak sampai cuman di bumi, kawan. Ngeri, kawan. Pada saat nanti kau di liang kubur, kawan, rohmu terpisah dari jiwa ragamu. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Ya, masih ada pengadilan di klien, kawan. Masih kau harapkan syafaat dari junjungan klien yang katanya. Kan begitu, itu kan katanya. Di mana jaminan itu? Artinya, saat ini klien masih galau ini. Aku di mana nanti posisiku, ya? Hati-hati klien. Ya, jadi maju kena, mundur kena. Akhirnya muter di situ aja. Karena klien apa? Klien patokannya aturan aku udah jalankan ini. Tapi gimana ya? Ini amal buruk, amal baikku sudah lebih banyak nggak ada amal burukku. Kalian gimana cara ngukurnya emang? Emang bisa ngukurnya? Walau walam kan? Kan itu bahasanya kalian. Ya, tapi ngerinya kawan, nggak terikat di bumi aja kawan. Di akhirat juga masih terikat, kalian masih galau kawan. Gimana posisiku nanti ini ya? Aku dicuci berapa kali pakai rinso, kan begitu. Ngeri kawan. Ngeri. Ya, kalau orang kampungku bilang, alamak capek kali aku. Ya, udah ibadah pun aku. Ya belum tentu pula aku masuk ke sana kawan. Insya Allah kawan. Ngeri. Kalian pikiri dengan matang. Sadar kalian. Ini aku mengajak kalian berpikir jeli. Berpikir jernih. Ya, bukan hanya aturan-aturan. Allah kami berbeda dengan kalian kawan. Berbeda kita. Allah kami menelisik isi hati kami. Enggak peduli dia masalah permukaan di tubuhmu. Seberapa suci, seberapa bersih baju putihmu itu. Bukan itu yang dia lihat. Bukan berapa kali kau nunduk. Bukan itu, kawan. Itu hanya tata aturan. Apa bedanya kamu dengan hidup di negara, kawan? Enggak begitu. Masa sebegitu rumitnya kau untuk komunikasi dengan sang penciptamu? Apakah begitu emang? Atau itu hanya ajaran dari seseorang yang kalian juga nggak tahu, nggak pernah lihat dia siapa? Hati-hati kalian bermain. Kalian harus jernih. Benar nggak yang kami ikutin ini? Benar nggak ada orangnya? Ada nggak tuh barang? Kan begitu. Orang Medan bilang begitu. Benar nggak tuh barang? Ngori-ngori sodap. Hati-hati kita. Kan begitu. Sekali kalian mendayung, nggak bisa kalian balik lagi, kawan. Hati-hati. Ini saranku sebagai teman kalian sebangsa, se-NKRI, harga mati. Kan begitu. Ya, jadi mulai sekarang, ya, kusarankan sama kalian, ya, nanti malam masuk kalian ke kamar, kalian pikiri itu kawan, kalian rimang-rimang itu kalau kata orang Batak, kalian pikir ulang, benar nggak ini? Kok aku mau dekat aja, mau intim aku sama penciptaku, kok ribet bener ya? Kok aku harus cuci tangan dulu ya? Kok aku harus basah muka dulu ya? Ini bagaimana? Apakah memang Allah maunya seperti itu? Ya, siapa yang ngajarin itu? Benar nggak ada itu yang ngajarin itu? Itu yang harus kalian tanya, kawan. Hati-hati kalian.
Jangan salah nyembah nanti, kawan. Ya, hati-hati. Oke, ngori kali nih Bang Gica. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi beginilah logika orang yang tidak bertuhan, yang bingung terhadap Tuhannya ini siapa, Yesus, manusia, roh, atau burung merpati. Dia tidak punya logika untuk menunjukkan kemudian kebenaran agamanya, selain daripada menghujat, menghina, menistakan. Kita umat beragama, Islam khususnya, itu sadar tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, Adam alaihissalam diberi hukum. Melanggar dia, katanya, satu hukum itu menyebabkan keturunannya semua celaka. Coba. Satu hukum Tuhan dilanggar, menurut konsep agama pagan, keturunan Adam itu kemudian menanggung dosa waris. Padahal itu adalah bohong waris. Kebohongan yang diwariskan. Satu dosa loh. Apa maksudnya satu dosa? Satu pelanggaran, satu aturan Tuhan dilanggar. Lalu ini semua aturan Tuhannya dihapuskan hanya karena anak Maria mati di atas tiang salib. Enak kali. Mimpi boleh saja. Biarpun keterlaluan, biarpun film karton, ya, biar film karton, kalau terlalu berlebihan juga nggak enak. Orang beragama itu memahami bahwa manusia dicipta oleh Allah memiliki dua kehendak, free will, antara mau taat dengan tidak mau taat. Kalau dia tidak mau taat, dia sama dengan binatang, dia sama dengan setan, iblis. Para malaikat ketika ditunjuk, sujudlah, menghormatlah kalian kepada Adam. Ada yang membantah aturan Tuhan, dia adalah golongan setan. Ketika Yesus datang, mengajarkan kepada Bani Israel, apa yang diterangkan? Ketika dia mengatakan, hidup itu adalah hanya satu yang baik. Apa itu? Engkau harus menuruti, melaksanakan segala perintah Tuhan. Orang Kristen percaya enggak itu? Tidak. Mereka nggak mau. Mereka sama dengan yang tidak mau bersujud kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Kita olah dengan data. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, apa yang dikatakan oleh Tuhannya Nabi Musa? Haruslah engkau mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan, dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Oh, itu kata Musa, Bang Suma. Bagaimana dengan kata Yesus? Ya itu tadi. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Kayak mana mau dikatakan menuruti segala perintah Allah, kalau perintah Allahnya itu dikatakan kutukan. Sehingga harus ada manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus mereka orang-orang ini. Supaya mereka bebas, mau melakukan apa saja. Padahal Yesus menerangkan sahabat-sahabat. Di dalam Matius 6 nomor 20. Yesus yang konon adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sayang cuman di mulut. Tapi tidak dijadikan Yesus sebagai jalan, tidak dijadikan ajaran Yesus sebagai kebenaran, dan tidak dijadikan tujuan janji Yesus untuk memperoleh hidup itu sebagaimana apa yang Yesus ajarkan. Matius 6 nomor 20, Yesus mengatakan begini, tetapi bagimu, kumpulkanlah harta surga. Apa harta surga itu? Amal. Amal kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya di dalam Matius 19 dikatakan, ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Akan tetapi, barang siapa yang mengamalkan hukum Torah dan mengajarkan kemudian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit alias surga. Nah sekarang teman kita ini dia mengamalkan yang mana? Mengajarkan, mengamalkan hukum Torah atau tidak? Tidak. Nggak lagi, mereka merdeka, tepuk tangan. Nyembah Tuhan aja kagak. Coba. Nah ini yang saya katakan kepada saudara. Yesus mencontohkan, bahkan memerintahkan. Kumpulkan bagimu harta surga. Sebab harta surga tidak ngengat, tidak karat, tidak rusak dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Anda pikir mobil? Anda pikir rumah? Bukan. Harta surga itulah amal kebajikan, sehingga Al-Quran menerangkan kepada kami umat Islam, ya, wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa
mengerjakan amal kebajikan, mengejar harta surga, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka kata Allah, mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Itu kata Allah. Bagaimana dengan kata Rasulullah? An-Abdi Abnus Samih mengatakan dari Ubaid bin As-Samit bahwa Rasul Muhammad SAW memproklamirkan, apa kata Rasulullah? Aku jaminkan kepada kaumku, kepada umatku, jujurlah apabila kalian berbicara. Yang kedua, tepatilah janji apabila kalian berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah amanat apabila kalian diberi amanat. Yang keempat, jagalah kemaluan kalian, jangan mendekati zina. Yang kelima, tundukkan pandangan kalian dan jagalah tangan-tangan kalian dari mengambil hak orang lain. Ini jaminan Rasulullah kepada kami. Jaminkan kepada aku, kata Rasulullah, 6 perkara, aku jaminkan kalian surga. Subhanallah. Dan kalau saya tanya kepada saudara kita ini yang Kristen, tolong tunjukkan satu ayat, satu dalih saja di dalam kitab Anda. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa Yesus menjamin keselamatan. Yesus memberikan surga kepada orang-orang yang berkulup, yang makan babi, yang tidak melaksanakan hukum Taurat, yang menyembah kepada dirinya akan masuk ke dalam surga. Malam ini juga saya minta dibaptis. Kalau ada. Barang siapa yang menyembahku, aku jamin baginya surga. Tunjukkan kepada saya. Good, ya. Kalau ada jaminan surga bagi Kristen, tunjukkan kepada saya. Yesus justru menjamin Islam. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Shalom alaihim. Islam atas kalian semua. Mana kata Kristen yang diucapkan oleh Yesus? No, tidak ada. Sampai burung gagak berubah menjadi pink, Anda tidak akan menemukan dalilnya. Silakan. Oke, good. Jadi gini ya. Jadi aku kasih ilustrasi yang gampang aja. Jadi teman-teman bisa nilai logikanya Juma ini sebenarnya masuk apa enggak gitu. Jadi gini ya, aku aneh ya. Bang Ginca, suaranya angkat dikit. Bang Ginca. Oh ya, ini udah jelas ya? Aman. Udah jelas. Oke, good. Jadi gini ya. Kita coba nilai aja logikanya Juma ya. Simple aja. Tadi dia bilang begini. Di tingkatan paling bawah surga katanya. Ya pasti neraka. Juma, kalau kau punya rumah, ya, itu ada itu tangganya tuh, ada 7 tangga, ya. Yang paling rendah itu yang tangga keberapa? Apa itu jurang? Kan enggak Juma. Jadi kau pikirin dengan matang lah itu, ya. Jadi jangan cuma teriak tapi kok nggak paham maknanya apa. Kan begitu kawan, ya. Jadi menarik begini. Santai aja. Sabar, ya sabar. Ya. Jadi menarik begini. Tadi kan udah aku bilang, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nanti kau baca Juma. Wahyu 1 ayat 8, kawan. Jelas. Kalau di Klian, yang maha kuasa itu siapa Juma? Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus. Dia ikrarkan Juma. Akulah Alfa dan Omega Juma. Bla 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 terakhir yang maha kuasa. Siapa yang berani ngomong gitu kawan? Ngori kau. Murtad kau. Malam ini Juma. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, sabar. Sabar kau. Jadi gini. Jangan jualan obat lah. Ini bukan. Ya, sabar. Minggu, ya. Sabar. Jadi gini. Karena saya ini tahu semua data-data yang ada. Sabar. Jadi jangan sabar. Nggak ada masalah. Sabar. Sabar, santai kau di boncengan kawan Pak C, kan begitu. Saya santai, cuman kayak walau hatimu bisa panas, kepalamu dekatkan sama. Sekarang begini aja kan daripada begitu. Kamu khutbah, sabar. Tunjukkan sabar satu dalil di dalam kitab Anda. Nah, saya minta dalil satu dari Yesus. Jaminan keselamatan untuk Kristen. Ada nggak? Ayo, Bang moderator. Ayo, semangat. Bang moderator. Semangat. Juma, Yesus itu juru selamat Juma. Iya, saya tahu jaminan keselamatan untuk Kristen dari Yesus mana? Coba. Kristen itu apa artinya? Kutanya kau. Tunggu. Enggak usah ngibul. Saya minta satu dalil dari Yesus. Juma? Jaminan keselamatan kepada Kristen. Coba. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juma, Bapa itu ada di mana, Juma? Saya minta dalilnya. Dia yang jaminan keselamatan. Ada dalilnya, cuma aku jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen penyembahnya. Coba tunjukkan. Bang moderator ini gimana enaknya ini?
Aku di Loh, sela-sela. kamu nih. tinggal tunjukkan dalil Loh. kalau ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, ya udah Cuma- nggak usah ngibul gitu loh. Cuma begini, TikTok aku orangnya- aja, aku orangnya Gica, sportif. Gica. TikTok aja, jangan Cuma maju. aku orangnya- Ya, saya minta dalil dong. Layaknya saya menunjukkan dalil. Wa may ya'mal Bentar minas solihah. Mana dalilnya Ya, Yesus sabar menjamin lah. keselamatan kepada Iya, aku juga penyembahnya? nggak tahu itu yang kau bilang itu benar apa enggak, kan begitu. Cuman Lah, kau ini yang tahu sama ayatnya ada. teman-temanmu. Iya, sabar, Surah sabar. An-Nisa ayat 124. Bang moderator ini Tunjukkan gimana ayatnya. nanya? Aku sportif orangnya loh. Dia TikTok tadi aja. nggak aku salah loh. Nggak Anda aku salah ngomong loh. kayak hebat kali gitu loh. Sekarang ku minta dalilnya ternyata nggak ada. Cuma Ayo. begini. Gimana? Begini lah. Ayo. Ini ya. Kita ini Kita berbicara ini mengenai jaminan Ya, keselamatan, santai ternyata lah. Anda nggak mampu menunjukkan dalil. Itu Bukan. namanya pembual. Makanya saya selalu sabar, mengatakan sabar. tuyul, tukang Sabar. tahayul. Nggak masalah. Hai. Nggak masalah. Nggak Dalil, masalah. dalil. nggak Saya masalah. minta dalil. Iya, nggak masalah. Gini. Ada dalil sabar, nggak? Ada sabar. dalil nggak jaminan keselamatan kepada penyembah-penyembah Yesus? Banyak Ada nggak? itu, banyak. Kau Oke. baca aja di kitab. Saya minta satu. Kau baca- Malam ini kau baca baptis aja. saya kalau ada. Malam ini Kau kau baca baptis saya aja. kalau ada. Kau buka Oke. Wahyu 1:8, makanya aku bilang. ini berkenan Wahyu semua, 1 cuma. nomor 8 itu, coba kau buka nomor satunya. Sekarang aku tanya, siapa yang Bukan berani nomor satu bilang dulu, dia yang bukan maha nomor kuasa? satu. Siapa yang berani bilang dia maha kuasa? Coba aku tanya sama kau. Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Loh. Siapa yang kau berani? tertawakan dirimu? Kenapa Bukan, kau tertawakan dirimu? Quranmu, ya, Ya. yang berani ngaku yang maha kuasa siapa? Baginda Nabi. Berani Saya dia ngomong katakan gitu? sama Anda, Yesus Berani itu nggak dia ngomong berkata, dengar. Yesus Loh, berkata berani demikian, nggak dia itu ngomong gitu? perkataan, dengar. Itu perkataan Loh, dari dirinya itu atau perkataan dari Tuhan? Itu ilham dari dia. Ya, itu Ilham dari mana? Dia, kau tahu. Ilham dari mana? Ya, Yohanes di Pulau Patmos. Nomor satunya coba. Cuma, jangan Moderator, lupa. minta tolong Jangan tunjukkan lupa. Wahyu nomor 1, Kan Wahyu begitu. 1 nomor 1, biar orang ini si penipu ini bisa sadar dia. Loh, Perkataan cuma Yesus, akulah begini. Alfa dan Omega, Begini. itu adalah firman Tuhannya, Ah, bukan firman Yesusnya. Ayo, ngibul. Moderator ini gimana ini enaknya nih? Hai, Tadi dia ngomong aku moderator, foto, aku sportif. Wahyu 1 Aku nomor sportif 1. orangnya loh. Nggak, Aku sportif saya nggak orangnya. membiarkan Anda nipu-nipu di sini. Oke? Ah, kan? Karena saya lebih paham Bible Loh, dari Anda. Kau Tunjukkan dari Wahyu tadi 1 ku nomor biarkan nipu kok. Kau tadi ku biarkan nipu kok. Enggak apa-apa kan? mana? Udah, Saya aku nipu potong. di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan banyak saya kau nipu di mana. Begini, Ya, kau bilang. tunjukkan. hukum Yang mana saya Taurat- nipu di mana? Sabar. Kau bilang hukum Taurat dibatalkan. Enggak, cuma Loh. itu penggenapan. Kau tahu arti bahasa Inggris enggak? Penggenapan itu apa? Penggenapan itu apa? Kau tahu enggak? Penggenapan Memenuhi, ketika kawan. babi, dengar, ketika babi diharamkan, ketika babi itu haram, ketika digenapi jadi apa dia? Cuma- Jadi halal gitu. begini, Nipu kawan. dia. Begini kawan. Nipu begini. dia. Sabarlah. Nipu Jadi dia. begini ya. Nipu dia. Hati kita bisa panas cuma. Oh, saya nggak kepalamu- panas. Memang kayak begini gaya kepalamu saya. harus dekatkan Memang dengan gaya Kristen saya Cuma begini. begitu. Apalagi kalau berhadapan dengan Jadi penipu harus kayak Anda. sportif lah, harus sportif lah Yohanes kita. 1, ini, coba Wahyu 1 Ya, nih, jadi coba gini. baca, coba. Ya begini. Tunggu. Jangan nipu dulu. Wahyu 1 Sabar. nomor 1 apa bunyinya? Coba Anda bacakan. Bang moderator udah nggak kondusif nih, Bang moderator. Enggak, Pasti bacain nggak aja. kondusif. bacain aja. Satu penipu, Nggak satu kondusif meluruskan, nih, kan nggak gitu. enak nih. Wahyu 1 nomor Mending 1 sama coba. Ustadz Romli tadi itu, mending sama Ustadz Romli. Iya, kalau Nggak, Ustaz nggak, Romli nggak kondusif tidak nih. menguasai Nggak ajaran kondusif. Yesus. Beda dengan saya. Saya Kristologi. Nggak kondusif Beda. ini. Dia Ustaz Ramli bukan. Penggenapan aja nggak tahu artinya kok. Dia nggak Penggenapan tahu. ketika babi haram Justru digenapi begini. menjadi apa? Begini Nah, di aku tanya ayat sama kalian kamu, itu lucu. Yang Ketika disuruh babi bersujud itu haram, malaikat. Imamat Kenapa 11 nomor iblis 7, tidak mau? ketika Padahal digenapi iblis tidak menjadi apa dia? disuruh sujud loh. Ayo. Itu heran dia nggak Ketika menguasai ayat babi Quran haram, loh. Serius. ketika babi Jadi haram begini. digenapi menjadi halal Dia gitu bilang maksudnya. tadi Allah menyuruh malaikat bersujud. Rupanya iblis katanya nggak mau loh. Kapan iblis disuruh sujud? Itu malaikat yang disuruh Ada sujud, dalilnya. kawan. Dari Ada mana? dalilnya makanya. Kena kau Juma, kena kau. Jadi kalau komen logika sama aku Juma, sorry aja Juma, maju kena, mundur kena kau, mutar-mutar kau di situ kawan. Ya, Itu Wahyu 1 nomor 1 baca dulu. Minta Wahyu maaf 1. sebelumnya. Kau bilang tadi Allah menyuruh malaikat sujud, rupanya iblis nggak mau. Sejak kapan iblis disuruh sujud malaikat? Cuma itu cuman malaikat yang disuruh. Kenapa jelalah di kitabmu iblis yang tidak mau sujud? Itu di mana Allah logikamu Akbar. kawan? Kamu Apa yang logikamu? tidak ada ilmu, dengarkan. Buka suratmu itu. Qala ya Buka iblis, berkatalah suratmu. Allah Buka kepada suratmu. iblis.
Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Buka surat. Ini ayatnya. Surah Allah As-Sad ayat menyuruh pada 75. malaikat untuk sujud. Jelala, iblis nggak mau sujud. Kapan disuruh dia sujud? Ini cara penipu lari kayak gini. Surah As-Sad ayat 75. Hati-hati kau. Logika Kamu yang hati-hati. Kau katakan Yesus Alfa dan Omega. Ternyata Alfa dan Omega itu bukan Yesus. Ternyata Alfa Omega itu bukan Yesus, tapi Tuhannya. Coba baca nomor 1 dari Wahyu 1. Berani enggak kau? Enggak berani dia. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bukan iblis yang diperintahkan untuk sujud, saya katakan ayatnya. Qala ya iblis. Buka Wahai coba. iblis. Buka. Mana wahai iblis? Mana wahai iblis? Ya, coba buka suratmu. Ayat 75. Itu ada. Bukan hai iblis ini, ayat yang satunya lagi. Bisa kau baca? Bukan yang ini. Bukan Bisa kau baca? Bukan ini. Coba ayat satu lagi, bukan yang ini kawan. Ayat satu lagi, bukan yang ini. Pada saat Allah berbicara ke malaikat, dia perintahkan untuk sujud. Makanya kau itu belajar, jangan membenci Islam, pelajari Islam. Ketika Allah mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nasfiku bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cuma sekarang begini, kita main logika ya, analisis kalimat ya. Perhatiin ya. Nah ini ayatnya sudah nih. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan di mana dia disuruh sujud? Di mana dia disuruh sujud? Ini. Mana? Ya iblis. Mana dia disuruh sujud? Di mana dia disuruh sujud? Di mana dia disuruh sujud? Jelas nih. Ini. Mana disuruh sujud? Cuma kamu paham bahasa Indonesia enggak? Di mana? Di ayat mana dia disuruh sujud? Ini perintahnya antas di mana ayatnya dia disuruh sujud? Apa yang menghalangi kamu bersujud? Di mana ayatnya dia disuruh sujud? Ini suruh. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya dia disuruh sujud? Ini di mana dia disuruh sujud? Itu malaikat yang disuruh Juma. Itu malaikat yang disuruh sujud. Bukan ini iblis disebutkan. Ini Juma, coba Bang MDM, coba buka satu lagi. Buka ayat satu lagi yang malaikat disuruh sujud. Rupanya iblis dia angkuh. Dia nggak mau sujud. Di mana di situ disuruh? Semua makhluk kamu nggak bisa masuk Juma, nggak bisa masuk logika. Semua makhluk diperintahkan untuk sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu Allah tanya, qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada. Jangan kabur lah, nggak enak. Lah ini dalilnya jelas. Kau ditertawakan sama anak iblis. Iya. Ini perintahnya ditanya. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau bersujud? Apa yang menghalangi kamu sujud? Cuma itu dia nanya penyebab itu di mana? Ya kan ini dijawab oleh iblisnya. Ini kan sudah dijawab oleh iblisnya. ini sudah dijawab oleh iblisnya. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Apa yang dikatakan oleh iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, saya tidak mau bersujud kepada Adam karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jawab kan? Nah sekarang Wahyu 1 nomor 1 coba. Bentar dulu. Sekarang aku tanya samamu, di mana ayatnya? Ini sebentar, di mana ayatnya iblis disuruh sujud cuma? Coba. Kita relax saja. Coba kasih seruannya jelas. Wa iskawar bukalil malaika. Kan sudah kutunjukkan sama Bang MDM, coba buka dulu. Itu yang ayat Allah menyuruh malaikat sujud, coba. Bentar Bang Ginca, kenapa jadi cengeng kayak gini? Biasanya kan jagoan. Udah, lanjut aja TikTok, hajar terus. Bang MDM, coba buka dulu satu ayat. Ini sudah ada jawabannya. Ini sudah ada jawabannya. Jadi begini. Surat berapa Bang MDM. Saya yang screen. Coba. Jadi tadi itu sudah kita buktikan Google, Islam punya jaminan surga. Iya, Islam punya jaminan surga, ya. Iya, betul. Kristen belum ada jaminan surganya. Iya, enggak apa-apa. Ini. Coba share ke dulu Google coba. Allah. Dia ayat keberapa itu? Aku lupa aku. Yang Allah menyuruh surat apa ayat berapa? Al-Baqarah 30. Ya, Al-Baqarah 30 coba. Ya, nggak apa-apa. Cuma aku orangnya fair kok. Ya, aku orangnya fair kok. Kalau memang nggak ada gagahan.
ini. Nggak masalah. Ini kok room 1 nih? Oh ya, udah masuk nih. Aku pindah. Teriset Tahu ya? saya Teriset. suka gitu. Kriset, Ada kriset, yang nggak apa-apa. nggak apa-apa. bikin breakout room kayaknya ini. Ya, kriset Tiba-tiba kali itu pindah. nggak apa-apa. Ini ada yang bikin breakout room ini. Ada yang bikin breakout. Ini gimana? Live now atau gimana nih? Ini live now atau gimana? Enggak. Aman aja langsung di sini. Diamin dulu. Cancel aja ya, cancel ya. Nah, coba buka Bang, yang Al-Baqarah 30 coba. Duh, layarnya jadi gelap ini. Hah? Dah lanjut. Al-Baqarah 30 coba, Kores. Di ini dulu Kores. Di share screen. Nggak bisa. Oh, siapa yang co-host ya? Aku lagi live. Ntar ditutup dulu lah breakout roomnya. Ini ada yang bikin dari ini. Close, host, close breakout room. Close aja, close ya. Ini Bentar ya. kalau lagi live bikin breakout room pasti langsung petang semua. Ini Enggak, gini aja itu nanti sebenarnya yang apa let tidak participant bisa choose roomnya apa, kagak settingan. diiniin. Yang tidak bisa settingan Zoom, jangan otak-atik dah yang co-host gitu lah. Mana Bang Jumanya? Bang Zuma di breakout room 1 tadi sama si Aku di sini. Ditutup aja breakout roomnya. Yuk jadi selanjut kacau. Gurunda dan siapa? Ginting. Kok bolak Ngeri, balik kawan. mulu? Ada kata sujud nggak mau dibaca, ngeri kawan. Iya. mengalihkan topik dia. Jadi poinnya kita belum dapat ya, belum ada jaminan kepada penyembah-penyembah Yesus ya. Alhamdulillah penyembah Allah sudah ada yang mewakili kita. Siapa itu? Yesus. Sudah ada yang di surga katanya. Siapa? Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, dia sembah kepada siapa? Allah. Alhamdulillah. Berbahagialah antum semua yang menyembah Allah. Wakil kita sudah ada di sana. Alhamdulillah. Yang nyembah Yesus sudah ada nggak di sana? Kak, Belum aja. mana Ini gintingnya? Gintingnya kemana ini? Ya gintingnya kabur. Gurunda kalau udah ngomong ngeri kawan. Enggak, bukan kabur dia. Kayaknya dia nggak tahu ini bolak-balik breakout room. Breakout roomnya udah ditutup tuh. Gak ada breakout room. Pura-pura terpental keluar dari Zoom. Bukannya keluar dari breakout room. Yang Ngeri nyembah itu, Yesus kawan. di surga, luga. Oh anyway siap-siap ikhwani fisabilillah, setelah live yang ini nanti Gurunda dan aku akan duet melawan Tom dan Herdi mengenai Temanya apa, Dek? Tuhan yang mana yang bisa menyelamatkan dari neraka, Gurunda. Wah. Berarti sudah berubah sekarang ya Bang Kores? Sudah bukan Belum komen. bukan yang sekarang, nanti live yang berikutnya itu di MMCI ikhwah. Oh. Enggak, Apa maksud saya artinya? sudah bukan Tom and Jerry lagi, Tom and Herdi sekarang Tuhan berarti. yang Tom dan Herdi. Ini Tom ini asik juga nih. Herdi yang Tom and penghujat jelas, Tom itu yang penghujat halusnya dia. Judulnya apa? Tema. Boleh saya jelaskan Tuhan yang nggak mana dibaca yang ini? Yang tadi yang dibawa oleh si siapa nama Asumsi Ginting rupanya. Bukan. Beda Ginca. Gurunda. Beda. Oh. Ini Iyalah. kenapa kok jadi ada invitation ini lagi? Enggak pindah. Pengkhotbah 3 nomor 19. Mereka dikatakan sama seperti binatang. Apa sekali nasib kau itu kawan. Aduh. Kasih kabarin Erben, tadi Erben mau ketemu Gurunda. Kasih linknya ini ikhwah yang punya nomornya. Mau ketemu kenapa, Dek? Mau Mau start dialog duluan ya gitu? Gurunda. Ini mumpung kita masih live kan ini. Mau dialog apa? Kan temanya sebentar. Si Ginting benar-benar nggak ada lagi. Hilang dia. Wow. Keder dia keder. Iya. Gurunda kalau dialog soalnya ngeri kawan. Bang Kores Lagi itu pakai gincu, Ginting. itu di grup Bang Kores foto si Gincu. Mana? Oh, Ginting Asumsi beda. fotonya Itu. ngeri kawan. Oh, lebih ngeri foto Bang Juma, lihat di thumbnail saya tuh. Kacau ini pakaian santang ini. Ini Ikhwan Villa yang di live pengen lihat barangkali. Aku kasih lihat dulu ya bentar ya. Ini Ikhwah
fotonya. Nih gini. Mulai ya. Gemulai. Ini ginting kawan. Ngeri kawan. Mau kayak Gurunda. Lihat pegang HP-nya imut banget kawan. Dua tangan. Tuh. Udah baik kali nih pegang HP ini. Ini ngambil dari ininya ya, ngambil dari apa namanya? Profile picture ya? Enggak, yang aslinya ada, cuma ini saya kan di ini. Biar Yang latarnya. aslinya aja. Oh ya udah, ntar. Asumsi ginting ini ya? Beda ya? Beda orangnya? Gurunda. Ginting ada Oh, dua. beda. Ya, beda. Kan, ginting agak ini sedikit sama, kalau ngeyelnya sama. Cuma Yang ngajak agak- saya ketemuan di Medan waktu itu. Chandra Ginting yang satunya itu. Yang ini Chandra Ginting. Yang ini Chandra Ginting. Ini Chandra Ginting ini Nun. Itu foto. Ini ada apa di live komen aku? Itu foto 2 tahun lagi tuh bang. 2 tahun lagi atau 2 tahun lalu? Berarti kita dapat foto dari masa depan dong. Oke ya sahabat, boleh ya sedikit ya. Tafadhal Gurunda. Ya, jadi sekedar untuk mengingatkan kembali ya, baik guru-guru saya yang ada di Zoom ini, terlebih-lebih sahabat-sahabat kita yang ada di live comment di channel-channel yang berafiliasi dengan MDM. Jadi ketika ditanya, ada ayat bahwa yang diperintahkan bersujud itu malaikat, kok jadinya iblis, kata dia gitu kan. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen itu memang diajarkan malaikat itu, iblis itu tadinya malaikat yang kemudian memberontak ingin menyamai Tuhan. Nah ini ada konsep tuduhan fitnah lagi terhadap malaikat. Adam difitnah, malaikat difitnah, Yesus difitnah, semua difitnah. Malaikat tidak lolos dari fitnahan mereka. Dia katakan bahwa iblis itu tadinya malaikat yang kemudian memberontak katanya. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqulna lil malaikah. Jadi itu kata lil malaikah kepada malaikat. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi Allah memerintahkan berseru Allah itu. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kenapa Allah mengatakan lil malaikah? Karena kata lil malaikah itu berasal dari akar kata malik al-muluk, kerajaan, kekuasaan, kewenangan, atau malakaya milku. Artinya memiliki, memerintah, atau menguasai, mengendalikan. Nah, makhluk yang ada pada masa itu adalah makhluk yang dibawa kekuasaan kerajaan Allah. Dan iblis belum masuk dalam kategori makhluk yang membangkang perintah. Sehingga dikatakan lil malaika. Kenapa lil malaika? Karena makhluk ini berada di bawah kekuasaan di kerajaan Allah. Sang pemilik, sang malik. Berasal dari kata yang tadi yang ku bilang. Nah, umat Islam itu adalah umat terpelajar yang ketika dia diperhadapkan dengan terjemahan atau dalil ayat Al-Quran itu sekalipun, ketika dikatakan wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka orang Kristen mengatakan, loh, yang diperintahkan sujud itu kan malaikat. Kita yang belum memahami akan berkata, iya juga ya. Kan yang diperintahkan bersujud itu adalah malaikat. Tapi di situ dikatakan illa iblis, ada pengecualian terhadap iblis. Oh, berarti iblis itu malaikat. Tunggu dulu. Kan yang diperintahkan malaikat. Tapi di sini dikatakan kecuali iblis. Wajar iblis tidak sujud karena bukan dia yang diperintahkan. Apakah demikian? Tidak. Lalu jawabannya kayak mana? Silakan kita lihat di dalam Al-Quran, ya, surah Sad ayat 75. Apa yang diterangkan oleh Allah? Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis dari golongan jin. Karena iblis itu ada 2 golongan. Ya, satu dari golongan jin, satu dari golongan manusia. Yang dari golongan manusia, iblisnya itu disebut kufur, kafir. Jelas itu. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin.
Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku, dengan tanganku sendiri? Oh, berarti yang tadi lil malaika itu juga diperuntukkan kepada iblis. Buktinya ada. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang aku perintahkan untuk sujud kepadanya, untuk menghormat kepadanya? Apakah kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis menjawabnya dengan apa? Ayat selanjutnya diterangkan, qala ana khairum min khalaqtani. Engkau ciptakan aku, engkau ciptakan dia, ya. Apa? Aku lebih baik daripada tentang penciptaannya karena engkau ciptakan aku dari api. Ya, khalaqtani, engkau menciptakan aku. Jadi ini merujuk kepada iblis. Minar, dari api. Wa khalaqtahu, hu ini merujuk kepada Adam. Sedangkan Adam engkau ciptakan minten dari tanah. Berarti yang diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Betul, ini juga masuk ke dalam makhluk-makhluk yang ada di dalam kuasa Allah, Malik. Ya, saya kira terjawab itu ya, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita memahami ketika ditanya yang diperintahkan dalam surah Al-Baqarah 34 untuk bersujud adalah malaikat. Ya, memang di situ dikatakan malaikat, tapi rujukannya adalah siapapun yang ada di sana di bawah kekuasaan sang Malik. Siapa Malik ini? Raja adalah Allah. Iblis, maka dikatakan illa, kecuali iblis. Nah, dijawab di dalam surah Sad ayat 75. Bahwa ternyata iblis juga diperintahkan juga sujud kepada Adam alaihissalam, menghormat. Nah, lalu kemudian jaminan yang tadi, wa may ya'mal minas shaliha min zakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna naqira. Jadi, umat Islam itu, sekali lagi saya katakan, umat Islam itu jaminannya dari Allah, surga tidak bisa diragukan. Rasulullah Muhammad SAW juga menjaminkan surga. Jadi tidak bisa diragukan. Umat Islam jaminan surganya jelas. Ya, tapi Bang Zuma, orang-orang ini mengatakan kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita harus melaksanakan perintahnya dan menjaga. Oh, memang kayak begitu. Makanya yang masuk ke surga itu orang beriman, orang yang melakukan kebajikan, orang yang melakukan amal soleh. Itu. Maka umat Islam itu dikasih buku panduan. Tidak usah khawatir. Kita punya buku panduan. Kita punya Al-Quran. Kita punya As-Sunnah. Umat Islam itu jelas. Tapi kalau dia ditanya, apa yang menyebabkan Anda masuk surga? Oh, karena Yesus itu jalan ke kebenaran dan hidup. Betul memang. Memang kenapa kalau dia jalan kebenaran dan hidup? Apa hubungannya dengan Anda? Ya karena kami mengikuti. Tunggu dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Apa yang dikasihnya? Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sunat, pengikutku sunat. Kalau aku tidak makan babi, pengikutku tidak makan babi. Kalau aku sujud dalam beribadah, pengikutku sujud dalam beribadah. Kalau aku menyembah hanya kepada yang ada di langit, maka pengikutku juga nyembahnya kepada apa yang ada di langit. Yohanes 14 nomor 12 kata Yesus, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bagaimana dengan Kristen? Ada pekerjaan yang Yesus lakukan, mereka lakukan? No, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, oleh karena itulah, Yesus memang jalan, Yesus memang kebenaran, Yesus memang hidup, tapi tidak sampai di situ. Kata Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah sekarang, apakah Yesus itu adalah jalan yang dilalui oleh orang Kristen? Bukan. Jalan yang dilalui oleh orang Kristen di dalam agamanya adalah Paulus. Jalan di situ adalah ajaran. Apakah mereka mengikuti ajaran Yesus? Tidak. Apakah mereka akan sampai kepada Bapa? Tidak. Makanya Yesus akan mengusir mereka, mengatakan mereka itu adalah pembuat kejahatan. Ya, saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan waktu yang singkat ini. Sayang sekali saudara Ginting yang tadi itu Gincu atau siapa namanya ya, dia mencari pola untuk kemudian kabur. Yang paling inti yang dihadiahkan kita dari Zoom MDM ini pada malam hari ini
adalah sebuah berkat yang mengatakan bahwa ketika ditanyai orang yang mengolok-olok Islam dengan hukum-hukum syariat dan akidahnya, ternyata dia sendiri tidak mampu menunjukkan satu dalih, jangan dalil, satu dalih dari kejadian sampai wahyu, jaminan keselamatan bagi orang-orang yang menuhankan Yesus. Ternyata sepotong dalih pun tidak mampu mereka tunjukkan. Allahu Akbar. Itulah bukti Islam itu adalah agama benar. Yakin dan percaya keselamatan hanya ada dalam ajaran agama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gurunda close. Aku makan, aku close deh. Oh iya wes. Yang di Gurunda silakan ke Tribun Share Comment Center, masih live. Yang teman-teman yang mau live silakan. Kita lanjut aja. Tidak apa-apa. Ya. Silakan. Kalau ada Kristen silakan.